Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Kami sekarang menghadapi situasi yang sangat khusus. Kami tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah, kami tidak dapat menemukan petunjuknya, dan kami bingung. Jika ini terus berlanjut, kami hanya dapat membuang waktu. Ling Yao berkata dengan ekspresi dingin. Setelah Kendo terbangun, temperamen dingin gadis itu tampak sedikit lebih tajam dari sebelumnya, dan penampilannya tampak membaik, memberi orang rasa superioritas. Mungkin, aku punya cara untuk mengungkap misteri yang menjebak kita, tapi aku tidak tahu apakah metode ini akan berhasil. Kaisar wanita tiba-tiba berbicara, dan 5 bunga Hanwei di sebelahnya menatap tuannya dengan ekspresi ngeri. Apakah Anda berencana untuk? Ya, saya sekarang dalam kesempurnaan agung bayi ilahi, dan dengan bantuan Ayang, saya seharusnya dapat melakukan metode rahasia tertinggi dunia ilusi Osuya Dao. Suyang dan yang lainnya semuanya tercengang. Apa itu Dasuya Dao? Secara sederhana, ini mirip dengan pertanyaan Anda dengan hati Anda, kecuali bahwa Osuya Dao tidak menggunakan kekuatan Tao untuk menggerakkan hukum langit dan bumi, tetapi menggunakan kekuatan spiritual murni untuk mencapainya. Sekali berhasil, itu bisa dilakukan. Benar-benar benar. Mengambil langit dan bumi sebagai mata, dengan bantuan kekuatan langit dan bumi, kami dapat mensimulasikan pemandangan yang telah terjadi di area tertentu. Setelah permaisuri selesai berbicara, semua orang di tempat itu terkejut, bahkan leluhur rakus yang telah hidup selama jutaan tahun tidak bisa menahan nafas. Di dunia ini, apakah benar ada teknik magis seperti itu? Kaisar wanita memfokuskan kepalanya, nenek moyang Hanwei, pendiri gunung, adalah ilusionis pertama dalam sejarah 3000 Daozo. Dia menggunakan metode ini untuk menunjukkan gambaran keseluruhan dari daratan jutaan tahun yang lalu. Keajaiban ini terjadi mengejutkan. Gu Shuojin telah benar-benar membangun reputasi kekaisaran bulan dingin. Hanya saja metode ini membutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi, dan saya tidak yakin apakah itu dapat diselesaikan dengan lancar. Su yang berpikir sejenak dan berkata, jika saya menebak dengan benar, waktu dan jarak yang dapat dikurangi oleh metode ini diukur dengan kekuatan-kekuatan mental. Semakin kuat kekuatan mental, semakin besar area yang dicakup oleh deduksi tersebut. Garis waktu juga bisa maju. Ya, memang begitu. Meski aku tidak bisa memperkirakan jarak antara banyak ruang paralel di gundukan kuburan ini, tapi dari saat kami mendengar suara dan hantu muncul hingga saat ini, waktunya belum terlalu lama. Jika kami bekerja keras, kami harus. Beberapa konten dapat dirasakan. Hanya jika kami benar-benar memahami apa yang telah terjadi selama periode ini, kami dapat menemukan arah untuk diikuti. Semua orang secara alami tidak memiliki keraguan sedikitpun tentang kata-kata permaisuri, tetapi Su yang masih khawatir akan ada beberapa efek samping yang jelas ketika permaisuri menggunakan metode ini. Aku bersamamu. Menggabungkan kekuatan spiritualmu dan aku dengan kekuatan jiwa naga leluhur. Bahkan jika kau tidak berhasil melakukan Osuya Dao, itu akan memastikan keselamatan jiwamu. Aku tidak ingin kau membiarkannya dirimu untuk semua orang. Jiwa terluka. Kaisar wanita tersenyum acuh tak acuh, oke, saya merasa nyaman dengan Anda. Keduanya tidak ragu-ragu. Lagi pula, penundaan kedua akan menghabiskan sedikit lebih banyak energi mental. Semakin pendek timeline perhitungannya, semakin tidak berbahaya mereka. Ada banyak penjaga utama yang hadir, dan ilusi ini adalah pendukung dan penjaga. Su Yang dan permaisuri duduk di kehampaan pada saat yang sama, dengan telapak tangan saling berhadapan, dengan mata tertutup dan berkonsentrasi. Raungan naga leluhur jiwa. Sungguh kekuatan jiwa naga yang kuat, apakah ini kekuatan level naga leluhur? Jiwa pedang merah di langit diam-diam menghela nafas. Orang-orang di tim Su Yang ini benar-benar memiliki kesempatan melawan langit, yang satu lebih jahat dari yang lain. Hanya untuk mengatakan bahwa kaisar wanita ini dapat memperoleh tubuh jiwa naga leluhur, berapa puluh ribu tahun itu bisa menjadi berkah untuk dibudidayakan? Yayasan ini saja sudah cukup untuk membantu kaisar wanita mengamuk di seluruh daratan.
Kekuatan spiritual yang kuat berubah menjadi dua sinar cahaya, satu biru dan satu emas, dan di bawah tandem yang menjalin hati dan jiwa di antara keduanya, itu benar-benar membentuk aura spiritual yang mendekati perwujudan. Ya Tuhan, kekuatan mental itu substantif? Apakah ini terlalu buruk untuk langit? Semua orang benar-benar tercengang, dan lelaki tua Liantai mengangguk dengan takjub saat melihat keberuntungan dari kedua junior ini. Perpaduan kekuatan spiritual dari dua orang ini telah mencapai tingkat yang ekstrim dari manusia. Jika itu adalah pembangkit tenaga legendaris yang telah naik menjadi dewa, kekuatan spiritual itu sendiri dapat memadatkan kekuatan substantif yang sebanding dengan senjata ajaib. Di dalam jangkauan kekuatan, hanya dengan satu pikiran, Anda dapat mengontrol hidup dan mati target dalam sekejap ribuan mil jauhnya. Mata Long Kun hampir terbang setelah mendengar kata-kata Sword Soul. Ya Tuhan, apakah itu kekuatan para dewa dalam legenda? Bisakah Anda membunuh orang yang jauhnya ribuan mil dalam sekejap mata dan menggerakkan pikiran Anda? Pedang jiwa terkekeh, mampu naik menjadi dewa, yang akan peduli tentang hidup dan mati dengan orang biasa, jiwa belum mencapai ketinggian respon, dan tentu saja tidak ada kesempatan untuk mengendalikan kekuatan itu. Semua orang mengangguk setuju. Segera, ketika aura spiritual yang hampir substansial antara Su Yang dan keduanya terus menyebar, sedikit perubahan terjadi di seluruh ruang fantasi. Di langit ilusi, fluktuasi banyak hukum Tao mulai muncul, menguraikan berbagai warna seperti sinar cahaya seperti pelangi yang hanyut. Saya tidak tahu berapa lama, ilusi pertama yang terbentuk tersembunyi di langit ilusi ini. Ya Tuhan, lihat, berhasil. Adegan yang dikembangkan oleh Osuya Dao benar-benar menjadi kenyataan. Hanyue Wuxiahua adalah yang paling bersemangat. Sebagai keturunan dari kerajaan Hanyue, mereka terlalu menyadari apa arti Daksu Dao ini di dunia ilusi, dan bisa menggunakan Daksu Dao itu sendiri merupakan kemuliaan yang bisa dibanggakan oleh ilusionis seumur hidup. Tidak, intensitasnya tidak cukup, dan Anda tidak dapat melihat dengan jelas, dan konten yang disajikan oleh ilusi itu berantakan. Jika tidak cukup stabil, garis waktu tidak dapat konsisten, dan konten yang kami lihat juga berantakan. Ekspresi jiwa pedang menjadi serius. Karena dia bisa merasakan betapa menakutkannya Su Yang dan Permaisuri saat mengkonsumsi kekuatan mental saat ini. Seiring waktu berlalu, Su Yang dan Permaisuri menjadi sangat serius, dengan keringat di dahi mereka, dan sepanjang ilusi, kekuatan jiwa naga terus menguat. Ayo berhenti nonton keseruan di sini, ayo mainkan semangat kita dan dukung mereka bersama. Ling Yao adalah orang pertama yang berbicara, dan semua orang mengangguk sebagai tanggapan. Cahaya spiritual dari berbagai warna bergabung ke dalam kekosongan tubuh Su Yang dan bergabung menjadi debu Dao Xin, meluas ke ujung langit dalam ilusi. Akhirnya, totem Sumidao yang berada dalam kekacauan untuk waktu yang lama muncul sepenuhnya, dan seluruh langit tampak seperti cermin, menunjukkan gambaran yang sangat jelas. Itu makam Shura. Ya Tuhan, ternyata penilaian dari Master Pedang sebelumnya ternyata benar. Pedang jiwa terkejut? Seolah mengingat kenangan tergelap di hatiku yang paling tak tertahankan untuk disentuh, orang-orang di sekitarku tampak bingung. Terlambat untuk menjelaskan, semua orang menatap ke langit sambil mengeluarkan kekuatan mental. Sampai, beberapa garis yang sudah dikenal muncul di tirai tipis. Itu Tuo Bayun. Su Yang dan Permaisuri jelas mendebarkan jiwa mereka sejenak. Munculnya Tuo Bayun cukup untuk menjelaskan banyak keraguan, tetapi gambaran tersebut masih berlangsung. Di tirai cahaya, ada puluhan master yang belum lahir di dinasti Jin Utara berdiri di samping Tuo Bayun, hampir semuanya dengan wajah asing dengan jenggot dan rambut putih. Justru warisan budaya sebenarnya dari dinasti Jin Utara yang dibawa olehnya ini waktu. Semua tetua ini berdiri di kedua sisi Tuo Bayun dan melindunginya secara pribadi, dan di depan Tuo Bayun, batu nisan berwarna merah darah samar-samar melepaskan api darah yang sangat menakutkan. Meskipun ini adalah pengulangan adegan yang dikembangkan oleh Osumea Dao, tidak mungkin untuk merasakan fluktuasi aura yang sebenarnya dari kekuatan itu, tetapi bahkan jika Anda melihatnya dengan mata Anda, tidak sulit untuk melihat betapa menakutkannya kekuatan berdarah ini. Su Yang dan yang lainnya hampir yakin bahwa kebangkitan kekuatan misterius ini adalah sumber sebenarnya dari deru pemecah batu di ruang paralel tempat mereka berada. Betulkah?
Setelah kekuatan di batu nisan dilepaskan, itu sepenuhnya ditransfer kepadanya oleh Tuo Bayun dengan cara khusus. Selama seluruh proses menonton, semua orang hanya tercengang, tetapi jiwa pedang yang tahu apa artinya semua ini, warna horor dilepaskan dari pupilnya. Mungkin hanya ada kekuatan semacam itu yang bisa membuat jiwa pedang pembunuh naga merasa ketakutan. Dalam proses pewarisan kekuatan berdarah, Tuo Bayun tertawa terbahak-bahak, persis sama dengan penampakan Tuo Bahong yang hampir menjadi iblis setelah ia menggunakan Rashomon. Segera setelah itu, semua energi hitam tumpah dari tubuhnya ke sekitarnya. Pada saat yang sama, aura hitam ini menutupi lusinan lelaki tua di belakangnya, dan tampaknya keadaan setiap orang telah sedikit berubah. Tanpa menunggu untuk menyaksikan seluruh proses dengan hati-hati, tirai cahaya di langit fantasi mulai meredup dengan cepat, dan akhirnya menghilang sama sekali. Itu benar, Su Yang dan Permaisuri telah menghabiskan kekuatan mental mereka. Di bawah pengawasan jiwa naga leluhur, tidak ada jiwa yang terluka, tapi kali ini hampir habis karena cerukan, dan itu akan membutuhkan setidaknya beberapa hari tidur untuk pulih. Orang lain yang membantu bersama jauh lebih rendah dari kekuatan mental Su Yang setelah menyelesaikan deduksi Osumea Dao, semua orang tertidur, dan dengan rakus menjaga mereka dalam diam. Tidak sampai 3 hari kemudian, kecuali gadis di Xiao Tuan-Tuan yang belum bangun di usia muda, semua orang secara bertahap bangun. Tanpa diduga, konsumsi Osumi Dao ini begitu menakjubkan, tapi efek dari olahraganya benar-benar berlawanan dengan langit. Ini bisa membantu kita untuk melihat masa lalu, yang dengan sendirinya merupakan tindakan melawan langit. Su Yang sangat puas dengan perapalan mantra ini, yang juga memungkinkan kekuatan mentalnya untuk lebih ditingkatkan, dan jiwanya yang cocok dengan permaisuri juga menjadi lebih tinggi. Sword Soul, bantu kami menafsirkan apa yang telah kami amati. Aku merasakan suasana hatimu berubah dalam ilusi Osumea Dao, yang membuatku terkejut. Su Yang melirik Soul Jian sambil tersenyum, dan menyadari bahwa apa yang dia amati pasti merupakan petunjuk penting untuk keterkejutannya. Oh, aku bisa memberitahumu secara bertanggung jawab, kali ini, kamu akan kurang beruntung. Karena apa yang kamu amati terkait dengan kekuatan Shura yang legendaris. Ini Shura Dao lagi. Tuo Bahong telah menciptakan terlalu banyak bahaya bagi kita dengan mengandalkan jalur latihan ini. Su Yang menghela nafas dengan emosi, tetapi segera diganggu oleh jiwa pedang. Tidak, itu bukan Asura Dao, tapi kekuatan dari Dewa Asura sejati. Apa katamu? Semua orang melompat kaget, menatap jiwa pedang itu dengan tercengang. Ratusan ribu tahun yang lalu, bencana terjadi di 3.000 negara bagian, dan warisan dinasti hutan belantara kuno dihancurkan. Anda seharusnya mengalami hal-hal ini di makam Kaisar Hutan Belantara Kuno. Semua orang percaya bahwa dinasti hutan belantara kuno penghancuran adalah kedatangan bencana alam. Faktanya, ini tidak terjadi sama sekali. Ini karena arogan surgawi yang sangat kuat yang menyelesaikan tragedi di dinasti kuno, memicu apa yang disebut bencana alam, dan dalam semalam, fondasi dinasti besar dihancurkan, dan pelaku bencana itu adalah Shura. Mendengar ini, Long Kun, Ling Yao dan yang lainnya dari tim Su Yang secara tidak sadar memandangi kelompok kecil yang sedang tidur di pelukan Su Yang, dengan sedikit kesedihan dan simpati di mata mereka. Ternyata menjadi seperti ini. Apa yang kamu katakan adalah malapetaka kenaikan yang menerobos alam manusia yang tertinggi, kan? Sword Soul mengangguk, ya. Shura dikenal sebagai iblis paling misterius dan menakutkan di daratan ratusan ribu tahun yang lalu. Karena orang ini juga tidak muncul, selama dia muncul, dia tidak akan pernah meninggalkan apapun hidup-hidup, segala cara pemusnahan. Dan mereka yang dibantai olehnya akan dikendalikan olehnya setelah kematian, dan terus diperbudak olehnya. Su Yang dan Permaisuri saling memandang, dan apa yang dijelaskan oleh jiwa pedang persis sama dengan adegan yang mereka hadapi melawan Tuo Bahong sebelumnya. Jadi, Shura Dao yang diwarisi oleh Tuo Bahong yang gila itu adalah praktik yang diciptakan oleh Shura itu saat itu? Ya. Orang-orang yang mewarisi teknik Vena ini adalah iblis paling menakutkan di dunia. Garis bayangan hantu Shura juga dikutuk oleh daratan karena ketenaran yang mematikan, dan kemudian menghilang di daratan tanpa bisa dijelaskan dan melarikan diri. Setelah kematian Tuo Bahong, kakak laki-lakinya, Tuo Bayun, juga harus menjadi satu-satunya pewaris Asura Dao.
Dan adegan yang kami lakukan di Osumi Dao adalah penggambaran warisannya atas mantel Shura. Jika penilaian saya benar, cara pewarisan Shura Dao sangat istimewa, mirip dengan pewarisan darah pengorbanan, yang langsung bisa mendorong kekuatan pewaris ke puncak. Tuo Bayun sekarang harus berada di puncak transendensi kesengsaraan atau bahkan alam kesempurnaan agung. Setelah lama mendengarkan, ini adalah kunci yang paling membuat khawatir tim Suyang. Sebagai musuh abadi, Tuo Bayun sekarang naik ke langit dalam satu langkah, dan dia telah mewarisi kekuatan Shura yang paling menakutkan, yang agak merepotkan. Tampaknya kita benar-benar harus bersiap untuk pertarungan yang putus asa selanjutnya. Tuo Bayun naik ke langit dan mewarisi mantel Shura di gundukan kuburan ini, bahkan jika dia tidak terburu-buru untuk menemukan 3 media utama yang menuju ke Gunung Qilin, kamu juga bisa berdiri dan membidik kita dulu. Long Kun menghela nafas tanpa daya. Namun meski begitu, dia tidak pernah menyesal naik mobil tim Suyang. Bagi Long Kun, bisa mengikuti Suyang adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Mendengar ini, Suyang tidak bisa menahan pandangannya ke pedang jiwa. Jika jiwa-jiwa yang mati itu dilepaskan oleh Tuo Bayun, dengan basis kultivasinya saat ini, dia bisa datang langsung ke pintu untuk menyerang kita. Mengapa dia begitu enggan muncul? Itu karena kekuatan Shura yang dia warisi belum lengkap. Dan, ada alasan yang lebih penting, yaitu, setelah dia menyelesaikan semua ini, dia akan dipanggil oleh jiwa Shura. Saat ini, dia seharusnya sudah ada di sana. Ini sedang dalam perjalanan untuk menemukan jiwa Shura. Oh, menurutmu? Ratusan ribu tahun yang lalu, Dewa Shura yang berhasil menyelesaikan kenaikan dan kejayaan tidak meninggalkan daratan menuju alam atas? Sebaliknya, dia terus tinggal di daratan? Long Kun terus bertanya. Ya. Itu karena Shura memiliki musuh abadi saat itu, yang juga bisa dianggap sebagai musuh seumur hidupnya. Orang ini adalah Xiayao Dao Jun yang melindungi keabadian dinasti kuno, yaitu pendiri sekte Xiayao Dao. 100.000 tahun yang lalu, dia dan Shura juga disebut sebagai Tianjiao yang tiada tara. Keduanya telah bertempur selama ratusan ribu tahun, dan keduanya telah mencapai kondisi tertinggi kesempurnaan agung kesulitan melintasi, mencari kesempatan sempurna untuk akhirnya naik. Saat itu, Shura menyelinap ke dinasti hutan belantara kuno untuk membunuh sembarangan. Dao Monarch mengambil tindakan untuk mencegahnya menang. Ketika dia tidak ingin putus asa, dia memaksa Shura untuk memotong Dao ke langit. Dia menyelesaikan bergerak naik dan memiliki kekuatan dewa dalam arti sebenarnya sayangnya, pada akhirnya dikalahkan oleh Dao Jun. Semua orang tampak tercengang. Tidak. Apakah Monarch ini juga terbang? Long Kun menatap. Tidak. Aku pernah mendengar dari Master Pedang sebelumnya bahwa Dao Monarch Xiayao memperoleh kekuatan ilahi tertentu dari Gunung Qilin dan menekan Shura sebelum menyelamatkan malapetaka di daratan. Setelah itu, Shura dan Dao Jun benar-benar lenyap, dan dinasti kuno karena dampaknya, itu segera diserang bersama oleh kekuatan kultivasi sekitarnya dan secara tragis dibagi. Suyang dan yang lainnya akhirnya menyadarinya ketika mereka mendengar ini. Pantas saja Xiayao Daoman berskala kecil, tapi bisa abadi selama ratusan ribu tahun, dan jam alam semesta 9 warna itu adalah media inti menuju Gunung Qilin. Ternyata asal mula ini ada di Xiayao tubuh Dao Jun. Jadi, semua ini sepertinya dijelaskan. Suyang mengerutkan kening dan berkata lagi, lalu menara tak berujung yang kamu katakan juga terkait dengan ini. Jiwa pedang menunjukkan ekspresi kental. Master pedang sebelumnya pernah menebak bahwa meskipun Shura ditekan oleh Dao Jun Xiayao, bagaimanapun juga, dia mampu naik dalam arti sebenarnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Alam, Dao Jun tidak bisa dibandingkan. Alasan mengapa Dao Jun bisa menang murni dengan bantuan kekuatan eksternal, jadi dengan kekuatannya, tidak ada cara untuk menghancurkan Shura sepenuhnya, tetapi untuk menekannya. Dan rahasia inti yang memenjarakan Shura dan kekuatan penahan yang benar-benar menghancurkan langit dan bumi ada di gundukan kuburan. Dengan kata lain, nama gundukan kuburan itu untuk menutupi mata dan telinga orang, agar dunia percaya bahwa kekuatan di sini adalah para praktisi dari berbagai penjuru daratan. Dengan argumen sebagai penutup ini, tidak ada yang bisa menghubungkan rahasia Shura saat itu.
Adapun Tower of Infinity, itu adalah ide yang sia-sia yang telah saya dan generasi sebelumnya rasakan secara samar selama latihan kami di tempat ini, yang akhirnya tidak dapat dikonfirmasi. Meskipun itu hanya tebakan, tuannya selalu sangat yakin bahwa menara tak berujung adalah pembawa kekuatan yang diwarisi Siaya Odao Jun dari Gunung Kilin saat itu, dan yang tertekan di menara itu pasti jiwa Shura. Kaisar wanita mengangguk dan berkata, dengan cara ini, Tuo Bayun mewarisi jubah Shura, dan harus dipanggil oleh jiwa Shura sejak awal, dan pergi ke menara keabadian untuk menyelamatkannya. Selama kita bisa menemukan Shura sesuai dengan keinginannya. Kepetunjuk pada gambar ruang paralel dan lokasi tertentu dari makam dapat mengikuti petunjuk, mengejar ke lokasi Tuo Bayun, dan menemukan menara tak berujung. Ya, ini tindakan kita selanjutnya. Tapi bagaimana dengan Bai Lian Sui dan Chao Tian Strain itu? Su yang dengan lembut menggelengkan kepalanya, mereka seharusnya tidak dalam bahaya. Kekuatan mental Chao Tian tidak lebih lemah dari kita. Petunjuk yang bisa kita deteksi juga harus dirasakan oleh mereka berdua. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya hidup dan mati, mereka akan menghadap ke langit. Ju pasti akan mengirimkan sinyal mara bahaya. Kita cari saja Tuo Bayun dan yang lainnya, dan cepat atau lambat kita bisa bertemu dengan Lian Sui dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang melegakan hati mereka dan menganggukkan kepala untuk mengekspresikan ketaatan mereka pada ide-ide Su Yang. Kalau begitu bos, berikan perintahmu, kami akan berangkat untuk mengikuti Tuo Bayun dan yang lainnya. Jika semua penilaian sebelumnya benar, kita harus menghentikannya sebelum dia mencapai menara-menara tak terbatas untuk melepaskan Shura. Jika tidak, begitu Shura datang, seluruh benua akan menyambutnya lagi. Ini bencana datang. Dengan tujuan yang jelas dan arah kemajuan, semua orang tidak ragu-ragu lagi. Setelah mereka siap bertarung dan menyesuaikan keadaan mereka, mereka meninggalkan ilusi untuk pertama kalinya dan datang ke ruang paralel yang telah sepenuhnya ditempati oleh jiwa-jiwa para mati. Membunuh. Su yang melepaskan gerakan pembunuh terkuatnya, dan energi hitam dari metode pembunuhan dengan cepat meresap. Guntur yang mengguncang dunia meledak di langit lagi, pedang terayun, dan semua jiwa mati di seluruh ruang langsung lenyap. Zizi. Bos, melihat seperti apa dirimu sekarang, dengan pedang langit ini, aku merasa bahkan jika kamu menghadapi Tuo Bayun terkuat, kamu sudah cukup kuat untuk bertarung. Long Kun mengacungkan jempol Su Yang, tetapi Su Yang sendiri penuh dengan krisis. Meskipun dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung, dia telah bertarung melawan Tuo Ba Hong, keturunan Tao Asura di hari-hari awal kesengsaraan. Dia terlalu sadar akan kengerian kekuatan Asura, dan dibandingkan dengan sebelumnya Tuo Ba Hong, Tuo Bayun saat ini tidak diragukan lagi ini setara dengan kedatangan Dewa Shura, dan kekuatan tempur akan naik ke ketinggian baru, yang agak terlalu menakutkan. Setelah membersihkan rambut-rambut lain-lain ini, Su Yang dan Kaisar Wanita dengan cepat menemukan celah dalam hukum ruang paralel berdasarkan ingatan dari penampilan sebelumnya oleh Osuyado. Setelah banyak kerja keras, mereka akhirnya menentukan sumber roh kematian berhasil memasuki ruang paralel tempat Tuo Bayun dan lainnya berada. Dibandingkan dengan titik awal bangsanya sendiri di gundukan kuburan, ruang paralel Tuo Bayun dan yang lainnya jauh lebih menakutkan. Roda bulan berdarah tergantung di langit, berkilau dengan kilau darah yang membingungkan, dan udara penuh dengan atmosfer berdarah, yang jauh lebih kaya daripada pemandangan yang saya lihat di awal pemotongan. Jelas sekali, keadaan lingkungan saat ini semuanya dipengaruhi oleh warisan Tuo Bayun. Semua nafas kehidupan di ruang aslinya telah benar-benar dimusnahkan, hanya menyisakan kabut tak berujung dan darah menjijikkan. Ya Tuhan, lingkungan seperti itu sangat mempengaruhi pelacakan kami. Nafas berdarah memiliki kekuatan penutup yang kuat. Berdasarkan petunjuk di sini, sulit bagi kami untuk menangkap lokasi dan jalur orang Tuo Bayun. Xiaohua kelima Hanyue paling takut darah dan darah kental. Begitu dia memasuki ruang ini, dia sangat jijik. Yang lain relatif lebih baik, tetapi setelah tinggal di tempat seperti itu untuk waktu yang lama, semua orang akan merasa tidak nyaman. Pada saat ini, kekuatan Su yang ditunjukkan, Dao Xin bergerak dengan lembut, dan semua orang merasa sangat nyaman di bawah kekuatan Dao, dan tekanan dari ruang tiba-tiba menjadi banyak tawa. Gemuruh. Pada saat ini, cahaya pedang diam tiba-tiba melonjak dan terbang keluar dari ujung penglihatan gelap tanpa alasan,
terkunci dengan kuat di tubuh Hanwei Vivei Xiaohua. Menghindari. Peningkatan wawasan yang dibawa oleh pengorbanan Bone Night Owl tercermin. Tanpa perlindungan dari siapapun, 5 bunga kecil membuat respon yang paling tepat pada saat bersamaan, yang bisa menghindari serangan pedang dingin ini. Semuanya, hati-hati, ada penyergapan.